Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita melanjutkan kitab zakat dari buku Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah berjudul Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din, yang kemarin sudah sampai kepada Shadaqatul Asman, zakat uang. Sekarang hari ini saya tidak membacakan dari kitab, tapi membahas salah satu yang penting dalam zakat uang yang sekarang banyak terjadi dan dilakukan oleh kaum muslimin, dan banyak hal-hal yang sepertinya perlu diperbaiki, ya, yaitu tentang zakat gaji. Ya. Kembali kepada pembahasan zakat uang tadi, karena gaji kaum muslimin di hari ini adalah berbentuk uang, berbentuk rupiah, maka bagaimana cara mengeluarkan zakat? Permasalahan ini berhubungan dengan sebuah masalah fikih yang dibahas oleh para ulama dalam masalah zakat, yaitu ta'jiluz zakah, menyegerakan zakat sebelum jatuh haulnya. Ya, dan kita di hari-hari ini juga dihimbau oleh surat edaran Menteri Agama untuk kaum muslimin mempercepat zakatnya pada hari-hari di mana musibah datang melanda kaum muslimin di Indonesia dan di negara lain, untuk mengeluarkan zakatnya di hari-hari ini. Maka pembahasannya ini penting. Bolehkah mengeluarkan zakat sebelum jatuh temponya? Pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, kalau belum memiliki nisab, berarti belum memiliki sebab syarat, ya, untuk wajib zakat, maka ijma' para ulama tidak boleh mendahulukannya. Saya ulangi. Pertama, bila belum memiliki harta sampai nisab, belum memiliki rupiah sampai nisab, dan per hari ini nisab itu 85 gram emas dikali 933 ribu rupiah per gramnya, sekitar 78 juta sekian, atau kita katakan 80 juta rupiah. Ya, maka orang yang belum ada di tangannya uang sebanyak 78 juta rupiah, ya, tidak ada di tangannya, tidak ada di tabungannya, tidak ada di dompetnya, tidak ada di rumahnya, dan tidak ada juga harta yang lain yang sama, tidak punya dolar juga, tidak punya real, tidak punya ringgit, tidak punya euro, tidak punya emas, tidak punya perak, maka ini tidak boleh, ijma' para ulama, tidak boleh dia menyegerakan zakat. Ini ijma' para ulama, tidak boleh dia menyegerakan zakat. Ibnu Qudamah mengatakan, wala yajuzu ta'jiluz zakati qabla milkin nisabi bighairi khilafin alimnahu. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama yang kami ketahui, kata Ibnu Qudamah, bahwasanya tidak boleh menyegerakan membayar zakat sebelum memiliki sampai satu nisab. Sampai satu nisab. Umpamanya yang sering dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat, badan amil zakat di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, dan di instansi pemerintahan, di mana mereka cara menghitung orang yang sampai nisab itu dengan gaji selama 1 tahun. Ya, gajinya yang selama 1 tahun, umpamanya sekarang nisab 80 juta. Kalau dibagi 12 sekitar 6.600.000. Maka badan amil zakat bekerjasama dengan bagian keuangan di bank tadi, bagian penggajian karyawan atau pegawai,
akan langsung memotong dari gaji karyawan yang gajinya di atas 6.600.000 rupiah atau 6.700.000 rupiah. Langsung dia potong 2,5%. Berdasarkan perkataan Ibnu Qudamah tadi, ini ijma' para ulama tidak sah zakatnya. Dan bahkan ini bisa dikatakan, bagaimana yang sering saya ingatkan, ini adalah sebuah kezaliman. Ya, memotong zakat padahal dia tidak wajib zakat. Maka zakat gaji ini yang kita maksud kalau dia sudah memiliki nisab. Seumpama gaji dia sebulannya 20 juta rupiah. Terpakai umumnya 5 juta rupiah. Ya. 5 juta rupiah di bulan pertama dapat terima gaji sisa 15 juta. 20 juta pun tidak sampai nisab, 15 pun tidak. Di bulan ketiga, di bulan kedua sisa lagi 15 berarti 30. Belum sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat sama sekali. Belum nisab dan pun belum haul. Kemudian di bulan ketiga ya, sisa lagi 50 juta, 45 juta. Belum juga sampai nisab. Maka ini tidak ada kewajiban zakat. Kalau dia potong langsung atau dia mengatakan saya berzakat, tidak sah sebagai zakat, tapi sah sebagai sedekah biasa. Baru 45 juta. Ini di bulan keberapa ini? 3 kan ya. Di bulan keempat menjadi 60 juta. Sampai nisab, sampai haul, tidak sampai nisab, tidak sampai haul, tidak ada kewajiban zakat. Di bulan kelima, berapa ini jadinya? 75, ya. 75 juta. Betul, 75 juta. Jadi 60 tambah 15, 75 juta. Kemudian di bulan ke-6 dia terima 20 tambah 75, 95. Berarti di bulan ke-6 terima gaji di bulan ke-6 itu sudah masuk nisab dan sudah mulai menghitung haul zakatnya. Anggap kita katakan bulan ke-6 tadi dia konversikan ke bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Ya. Jadinya umpamanya tanggal 10 Rajab. Umpamanya 10 Rajab. Maka gaji yang 10 Rajab tahun sekarang, tahun yang pertama tadi sampai nisab tadi, itu akan haul di tanggal 10 Rajab tahun depan, 14. Nah itu katakan tahun sekarang, di tahun 1442. Itu memang sudah satu haul, sudah 1 tahun. Adapun gaji setelahnya, di bulan ke-7, ke-8, ke-9, itu kan belum 1 tahun, belum haul. Karena ini kan tidak digabung. Karena ini kan dapat dari gaji terpisah. Kemarin yang kita jelaskan dalam masalah haul, bahwasanya haul yang mengikut induknya kalau dalam harta laba dari perniagaan, dari harta yang sama, atau pertambahan dari nisab, seperti kambing, ya, haulnya haul yang setelah itu mengikut haul induknya. Harta perniagaan juga ketika mulai tahun awal 100 juta barang dagangannya. Tahun depan sudah 300 juta semua harta perniagaannya. Ini zakat dari 300 juta. Ijma' para ulama tidak ada khilaf. Karena walaupun ada keuntungan dari dagang barang yang baru dibeli 2 hari yang lalu sekarang lakunya, ya tetap dizakatkan di setahun tadi. Walaupun baru 2 hari, karena dia mengikut kepada induknya asalnya yang pertama tadi, yang di awal tadi. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Tetapi dalam zakat gaji uangnya berbeda sumbernya. Dari gaji bulan pertama, bulan kedua berbeda sumbernya. Maka
Kembali yang ke-10 Rajab tadi, yang bulan pertama di 10 Rajab betul setahun. Di bulan kedua, gaji bulan ke-7-nya berarti kan ya, bulan ke-8 dan ke-9, itu kan belum 1 tahun. Jelas? Belum 1 tahun. Maka kalau dia bisa menghitung, itu tidak ada masalah. Berarti yang dizakatkannya adalah hanya gaji yang sudah 1 haul di bulan ke-7 tadi. Di bulan pertama sampai ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 dan seterusnya itu nanti di bulan-bulan setelahnya 1 haul. Ya, bulan ke-8 berarti nanti di bulan Sya'ban dia berzakatnya. Bulan gaji bulan ke-9 di bulan Ramadan dan seterusnya. Ya. Tapi kalau dia akan susah kan akan jadi repot seperti ini kan ya. Maka tinggal di 10 Rajab tadi dia lihat semua uangnya, gajinya tadi yang terkumpul di hari itu saldonya berapa. Dia lihat. Walau gaji sebulan yang lalu atau 2 hari yang lalu. Atau dapat dari uang yang lain 2 hari yang lalu. Ini kan harusnya zakat beda-beda, tapi kan akan membuat seseorang susah menghitung zakatnya. Maka dia boleh menyegerakan. Ya. Boleh menyegerakan zakatnya berdasarkan hadis Nabi SAW dikeluarkan oleh Hakim dalam Mustadraknya dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi tentang sanadnya. Dan kemudian hadis tersebut diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib, dia pedagang dan paman Nabi SAW, beliau dapat keringanan dari Rasulullah untuk mengeluarkan zakat setahun ke depan. Ya, bahkan 2 tahun ke depan. Ya. Hal ini membolehkan menyegerakan zakat sehingga dengan demikian mengeluarkan zakat gaji boleh lebih dulu sebelum jatuh temponya. Dan juga seperti tadi, andai zakat Anda kewajiban biasanya Anda keluarkan di bulan Zulhijjah. Kan masih belum ini. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ada 3 bulan. Tapi Anda lihat sekarang kaum muslimin sangat mendapat musibah di Indonesia. Mereka tidak bisa bergerak keluar, sedangkan mereka dalam keadaan berpuasa. Ya. Maka Anda katakan, saya majukan zakat saya sekarang. Boleh dengan syarat uang Anda sudah sampai nisab. Kalau belum sampai nisab, tadi ijma' para ulama tidak boleh mendahulukan zakat sebelum sampai nisab. Sebagian para ulama, ini jumhur para ulama pendapat boleh mendahulukannya berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Sebagian para ulama, dan ini mazhab sebagian pendapat dalam Malikiyah, mereka mengatakan tidak boleh mendahulukan zakat dari haulnya. Dia seperti Ibn Rushd dalam kitab Bidayah Mujtahid, dia menjelaskan karena menurut pendapat Malikiyah bahwa zakat adalah ibadah sama dengan sholat. Bagaimana waktu sholat zuhur tidak boleh didahulukan, kata beliau, maka tidak boleh juga mendahulukan zakat sebelum haul jatuh temponya. Ya. Tetapi karena hadis tadi sahih dan pendapat mayoritas para ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hambali, Hanabilah, mereka membolehkan mengeluarkan zakat berdasarkan hadis Nabi, dan mereka mengkiaskannya dengan utang yang akan dibayar. Ya, Anda jatuh tempo pembayaran utang Anda umpamanya di bulan Zulqa'dah. Ya. Anda berutang kepada saudara atau kepada teman senilai emas 100 juta rupiah. Lalu alhamdulillah di bulan yang mulia ini Anda dapat rezeki yang cukup. Lalu Anda ingin bayar. Kan sepakat para ulama
boleh mendahulukan membayar kewajiban yang akan dibayar nanti tertunda. Nanti tempo pada tempo waktunya. Maka mereka mengkiaskan dengan ini dan hadisnya sahih, maka cukup bagi kita hadis tadi. Dan dengan demikian, begitu cara membayar zakat dari gajinya. Semoga bermanfaat. Wallahu taufiq. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.